Hai guys, jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bahas perihal pengalaman kerja aku sih guys. Ya ngobrol ngalur ngidul lah. Nah sebelum nonton jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Pas lulus kuliah, memang harus pikirannya harus kerja, nggak boleh nganggur, harus kerja nggak boleh nganggur. Dalam satu hari mungkin pada saat itu ngirim pakai kantor pos ke 2 sampai 3 tempat. Jadi satu minggu tuh untuk ngelamar pakai kantor pos bisa 7 atau 10 lah satu minggu. Dan untuk via email lebih banyak lagi, mungkin bisa 30-an mungkin. Ini ngobrol sebenarnya rada ngalor ngidul sih guys, cuman aku lagi pengen bagi-bagi pengalaman aja buat teman-teman yang memang mau ambil positifnya, monggo. Kalau nggak mau nonton ya silahkan dikembalikan lagi ke teman-teman. Kali ini aku mau cerita ngalor ngidul. Jadi sebelum kerja di bank, aku mau bagi cerita pengalaman aku kerja. Jadi dari 2009 atau 2010 lah kurang lebih aku tuh lulus kuliah D3. Nah itu kuliah masih lulus D3, aku coba ngelamar kerja di hotel Safari Garden. Itu cuma bertahan 1 bulan 1 minggu, paling 1 bulan 1 minggu. Kemudian aku coba ngajuin resign, mungkin karena pengalaman kerjanya belum pernah. Coba lagi ke pabrik Galenium Farmasia guys. Nah di Galenium itu aku cuma jadi staf dokumen kontrol. Dokumen kontrol itu pun bukan staf, jatuhnya kayak bayaran harian apa sih, kayak honorer gitu deh guys. Masih digaji 40.000 waktu itu. 40.000 berarti dengan masa kerja 1 bulan tuh kurang lebih gaji waktu itu masih 880.000. Kalau di Hotel Safari Garden aku terima 900.000, itu udah termasuk dapat makan guys. Lanjut dari Galenium, itu di Galenium tuh aku kerjanya cuman bolak-balik fotokopi. Kemudian setelah di fotokopi SOP lah, isinya tuh SOP. Kemudian aku bagi-bagiin ke seluruh divisi. Karena 3 bulan sih dibutuhinnya. Ya udah dong, beres dari 3 bulan ngelamar lagi ke hotel. Waktu itu masih ada Hotel Sempur guys. Nah di situ ada Hotel Sempur, Sempur Park Hotel dulu tuh namanya. Di Sempur Park Hotel itu aku bertahan satu tahun 3 bulan atau 1,5 tahun lah kurang lebih, karena resign itu di 2011 tuh di bulan kurlep, di bulan bulan April kayaknya, April. Jadi dari masuk hotel tuh 2009 akhir kayaknya sampai 2011 di bulan Februari guys. Jadi pengalamannya tuh cuman sebentar-sebentar, dari hotel pindah ke pabrik farmasi 3 bulan, terus di hotel. Nah di hotel itu baru kerja 2 bulan dipanggil lagi buat jadi staf dokumen kontrol. Kayaknya kalau dipikir-pikir kok kerja kayak nggak bener ya hitungan bulan. Takutnya nanti suatu saat kita mau ngelamar kerja kita nggak punya paklaring dan pengalaman, hitungan bulan disangka kita yang nggak bener gitu kan. Dipikir-pikir ya udahlah, akhirnya ambil keputusan setelah 2 bulan kerja di hotel, yang mendingan lanjut aja lah di hotel gitu kan. Ditambah juga dengan lokasi juga lebih dekat gitu kan dari rumah waktu itu. Ingat banget waktu kerja di pabrik itu memang belum bisa ngasih ke orang tua. Dan kalau ngasih mungkin kalau sekedar ngasih jajan lah ke nenek gitu kan, karena ongkos waktu itu lebihannya kalau udah setelah ongkos itu lebihan satu hari 15.000 guys, karena ongkosnya itu untuk berangkat kerja 25.000 waktu itu. Nah lanjut lagi cerita yang di hotel itu bertahan 1,5 tahun atau 1 tahun 3 bulan lah kurang lebih, dengan bahasa Inggris yang pasif. Jadi kalau ada tamu-tamu yang sekiranya dari luar negeri, kita langsung belajar buka Google Translate, atau memang kita keluarkan dengan bahasa atau misalnya yang bahasa Inggris yang kita punya gitu. Di situ banyak banget pengalaman. Aku ketemu berbagai macam tamu
dari yang swasta kah, personal kah, entah dari kementerian kah gitu kan. Jadi ya sedikit-sedikit tahu lah. Nah untuk di hotel sendiri itu pun jadi pengalaman aku sih, ketemu banyak orang, kemudian kerjanya pun sip-sipan, jadi udah pernah ngalamin juga kerja shift gitu kan. Pengalaman di hotel dari ya pertama ketemu banyak orang, kemudian kerja sip-sipan, jadi kayak digali lagi untuk dari segi bahasa Inggrisnya guys. 3 poin itu sih aku dapat kerja di hotel. Kalau di pabrik kan memang lingkupannya lebih banyak dari hotel orangnya, dan lagi lebih ke keluargaan juga sih. Kalau di hotel bukan tinggal kekeluargaan, karena mungkin shift, jadi waktu ketemu antar satu dengan yang lain itu sistemnya bergantian, dan waktu untuk ngobrolnya pun agak susah. Nah setelah di hotel aku tuh ngelamar kerja di bank. Nah sebelum ngelamar di bank itu, waktu di hotel ada security namanya Bapak Nyoman. Bapak Nyoman itu dari 2010 di bulan November, aku masih ingat banget. 2010 Bapak Nyoman kasih koran Kompas, "Niri ada lowongan kerja." Nah sebut aja lah Bank BTN. Nah lowongan kerja persyaratannya udah dibuat, cuman karena belum niat waktu itu, belum ada tergerak, udah lengkap semua dokumen, cuman kitanya agak mager mau jalannya gitu. Selang 2 bulan atau kurang lebih 2 bulan kemudian, Pak Nyoman kasih lagi dong koran, entah di akhir Januari atau di awal Februari, kasih lagi koran dengan lowongan yang sama, berkas masih ada di komputer, tinggal diedit. Akhirnya ajak lah sama housekeeping waktu itu namanya Nuria. Kalau nonton, hai Nur, apa kabar? Jadi waktu itu pas masih kerja di hotel, kita bareng ngelamar ke Jakarta, ke Jalan Gajah Mada waktu itu, untuk tes pertama, tes administrasi beserta interview pertama kita lolos. Kemudian untuk yang kedua mungkin untuk Nuria tuh belum rezeki, jadi untuk tes berikut itu sendiri, sampai akhirnya sempat tes 2 kali untuk ambil darah di rumah sakit Gatot Subroto. Perjalanan lumayan panjang sih, 1,5 apa 2 bulan kurang lebih lah, aku lupa. Sampai akhirnya pelatihan di LPPI kurang lebih 2 minggu waktu itu, baru kita ada penempatan OJT. Waktu itu OJT di Bogor, OJT-nya tuh kurang lebih 1 bulan lebih sedikit lah. Untuk penempatannya di Kelapa Gading. Kebayang yang nggak pernah mikirin gitu untuk kantor di Jakarta, yang ngarep tuh pengen banget kantor tetap di Bogor, karena biar domisili di Bogor, deket juga sama nenek. Sampai akhirnya ambil keputusan lumayan berat, penempatan di situ mau nggak mau harus diambil, karena kalau nggak diambil kan kita kena penalti juga. Tapi di sisi lain, kapan lagi kita ngambil ilmu dan sekaligus kerja gitu kan di dunia perbankan yang memang nggak punya basic di bank gitu kan, dari kerjaan sebelumnya di hotel, sebelum di hotel di hotel, di pabrik farmasi, kemudian di hotel lagi, terakhir kerja di bank. Nah itu setelah OJT di Bogor, penempatan di Kelapa Gading, sampai saat ini juga masih kerja di Kelapa Gading. Cuman untuk bagi untuk manfaat sih, kalau misalnya untuk manfaat aku kerja di bank tuh, pertama kita jadi tahu produk perbankan ya, walaupun belum 100%, yang tadinya nol banget nggak tahu, jadi tahu dunia perbankan gitu kan. Dari mulai kita nggak ngerti kita mau nabung dengan cara seperti apa, tahun pertama kerja tuh bener-bener nggak bisa nabung gitu kan, karena memang harus jatuhnya kan kayak hijrah ya, walaupun Jakarta Bogor gitu kan, pindah ke Jakarta dengan modal sendiri, kos gitu kan, dengan biaya kos yang memang waktu itu beberapa bulan masih belum bisa nutup, sampai akhirnya ada pengangkatan 1 tahun kemudian. Setelah pengangkatan, kenaikan gaji, baru bisa nabung. Dan THR pertama tuh pengalamannya bisa
lanjutin kuliah guys, lanjutin kuliah S1 karena waktu itu cuma sampai D3. Lanjut kuliah S1 beres tuh kurang lebih 2015, kayaknya kurang lebih 2015 waktu itu. Dan itu karena pakai 2015 tuh beres, karena masuk tuh 2013 lanjutin S1 pakai THR. Pertama langsung bayar kuliah, kalau nggak karena dorongan dari senior namanya Mbak Ida. Hai Mbak Ida, kalau Mbak Ida nonton makasih banyak udah motivasi aku buat lanjutin kuliah S1. Sampai akhirnya sempat ada untuk usulan kenaikan grade, itu harus syaratnya minimal S1. Nah, manfaat atau misalnya pengalaman positif yang aku kerja di bank ini, selain kita bisa tahu produk perbankan, kita bisa nabung sendiri, bisa ngontrol uang sendiri, yang tiap hari kita bisa buka sistem tabungan udah sampai mana gitu kan. Terus kita nanti mau beli apa ke depannya itu jadi banyak banget motivasi, karena ngelihat bukan karena segi nominal mulu sih, bukan, karena kita juga kan tiap hari ngeliat sistem ini dana, kita lihat pembukuan dikelola lah uang itu, nanti kita bakal mau beli apa, jadi kita tahu nih patokannya mau beli apa. Jadi agak seneng juga sih. Mungkin kalau orang lain itu kalau mau ke bank agak susah gitu kan, harus nunggu beberapa bulan dulu dan juga harus izin. Mungkin sama juga kalau misalnya aku mau kalau orang lain kerja di rumah sakit kah atau dimanakah, kita tujuannya mau ke rumah sakit dengan waktunya di jam kerja kita pun kitanya harus izin. Sama halnya mereka misalnya mau ke bank pun misalnya harus izin ke bank karena ada yang mesti diurus. Nah, sebenarnya itu untuk kerja di 3 tempat tersebut memang di luar dugaan, karena memang dari awal itu pas lulus kuliah memang harus pikirannya harus kerja, nggak boleh nganggur, harus kerja nggak boleh nganggur. Dalam satu hari mungkin pada saat itu ngirim pakai kantor pos ke 2-3 tempat. Jadi satu minggu tuh untuk ngelamar pakai kantor pos bisa 7 atau 10 lah satu minggu, dan untuk via email lebih banyak lagi, mungkin bisa 30-an mungkin. Tapi kalau di email nggak ada yang nyantol, dicobanya menggunakan via pos waktu itu. Sampai di sini dulu guys untuk berbagi pengalaman kerjaan aku. Semoga bermanfaat, yang jelek dibuang, yang bagus diambil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.